ya. Oh. Udah ini, kurang rame. Hah? Jadi kita mulai tadi. Baik, kita Bapak Ibu, kita mulai saja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ba'du. Alhamdulillah. Selamat datang kepada selamat datang kepada Bapak Ramza Harli, anggota Komisi 3 DPRK Banda Aceh, dan Bapak Ibu semua yang telah berhadir untuk kegiatan sore hari ini, kegiatan sosialisasi Kanun nomor 1 tahun 2003 tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Baik Bapak Ibu, diawali untuk kegiatan kita sore hari ini. Jadi nanti setelah penyampaian atau juga proses wawancara atau ngobrol-ngobrol kita lah lebih tepatnya ya Bang ya. Ngobrol-ngobrol kita untuk sore hari ini, nanti kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bisa bertanya kepada narasumber yang lain. Tapi sebelumnya saya ingin kepada yang berada di depan untuk bisa memperkenalkan diri sebelum kita memulai acara. Sebelumnya saya persilahkan dulu mungkin kepada Bang Ramza Harli dulu, mungkin ada yang belum kenal atau biar lebih dekat lagi Bang. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya nih nggak perlu perkenalkan diri lagi kayaknya ya. Ya udah tahu semua nih ya. Ini yang lain, ini ada tenaga ahli yang membuat kanun ini kemarin itu. Nah jadi dari tenaga ahli mungkin ada Pak Keci. Saja nama saya Usman, ya sering disebut dengan Usman Lamreng ya. Tinggal di Lamreng karena di ujungnya Lamreng ya, tinggal di Lamreng ya. Saat ini saya tenaga ahli Banlek ya, bersama-sama dengan Pak Ramza ya. Kemudian kalau aktif selama ini ya di kampus, saya dosen di Universitas Iskandar Muda. Dulunya saya di Unaya, jadi saya udah pindah ke Universitas Iskandar Muda. Sementara itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebagian gini juga nih Pak Ramza. Mungkin sebagian ada yang kenal juga saya, karena di antara semua pengunjung ini memang ada warga Kampung Mulia. Mungkin ada sebagian yang bukan warga Kampung Mulia nih Pak Ramza. Mungkin di sini saya selaku Geci Kampung Mulia. Baru menjabat 2 tahun 7 bulan. Nama saya Kurnia Zaid dan saya telah berkeluarga Ibu, bukan lajang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ramza Harli yang hormati, Bapak Usman, Pak Usman Lamreng, Bapak Keci, Bapak Ketua Pemuda, Pemulia, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kalau memperkenalkan diri, saya ini Tuhabet perwakilan dari lingkungan Pecut Murah Insen. Ya, kebetulan domisili di tempat kita selenggarakan acara ini. Ya. Tapi ada ketuanya lagi, mungkin tidak
diundang ya. Nah, kebetulan ini mungkin skopnya di lingkungan, mungkin saya mewakilinya saja. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Pak Ramza, kemudian Pak Usman Lamreng, terima kasih sudah mengadakan sosialisasi di Kampung Mulia. Kebetulan saya Zahidi, saya Ketua Karang Taruna Kampung Mulia. Mungkin selisihnya sekitar 6 bulan ya Pak Geci. Kalau Pak Geci 2 tahun 7 bulan, berarti saya pas 2 tahun. Jadi mungkin terima kasih juga kepada Pak Ramza dan Pak Usman. Mungkin dengan sosialisasi kanon kota mengenai pencegahan narkoba ini sangat penting di tingkat-tingkat pemuda. Mengingat peredaran narkoba ini sangat silent, tersembunyi tapi menakutkan kayak gitu. Mungkin begitu, mungkin untuk ke selanjutnya nanti akan kita rembuk di diskusi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Nah, itu manfaatnya saya memperkenalkan diri, Pak. Jadi yang selama ini para tamu undangan, Bapak-bapak, Ibu-ibu hanya lihat Pak Usman di media saja, jadi hari ini bisa lihat langsung Bapak Usman ya. Baik, dan acara kita hari ini juga nanti bisa ditonton karena kita live dan nanti bisa dicari saja, yaitu Kanon 1 tahun 2023 Ramza Harli. Nanti di YouTube bisa cari akun itu. Baik, kita mulai saja langsung ke Pak Ramza Harli ini Pak untuk kegiatan sosialisasinya tentang Kanon nomor 1 tahun 2023. Kami persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya. Kita semua masih diberi kesehatan sehingga masih bisa berkumpul kembali pada tempat yang berbahagia ini, yaitu dalam rangka sosialisasi Kanun P4GNPN atau Kanun Pencegahan, Pemberantasan dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Selanjutnya salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Yang kami hormati Bapak Dr. Usman Lamreng, beliau adalah pemateri Kanun P4GN pada sore yang berbahagia ini, dan juga sewaktu kami membuat kanun ini Pak Usman merupakan tenaga ahli dalam pembuatan kanun ini hingga sampai jadi. Oleh karena itu hari ini kita mengundang Bapak Usman Lamreng yang memang menguasai kanun ini. Selanjutnya yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Kecik Kampung Mulia, ini sahabat saya yang sudah sangat lama. Yang kami hormati Bapak Tuhaput, yang kami hormati Bapak Ketua Karang Taruna, yang kami hormati Bapak Ibu yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, para tokoh-tokoh masyarakat Kampung Mulia, dan juga sebagian ini ada kader-kader dari Partai Gerindra juga ya. Berhubung saya Ketua Gerindra, kader-kader ini harus kita undang semua dalam sosialisasi seperti ini, karena saya tidak mau di Partai Gerindra ada yang terlibat narkoba. Nah, dalam momen seperti ini makanya kader kita undang semua. Tetapi ini kelihatannya banyak ibu-ibu. Tapi nggak apa-apa, orang bilang yang banyak menyalahgunakan narkoba ini anak-anak muda laki-laki. Kaum ibu-ibu perlu juga ini pemahaman supaya nantinya bisa menjaga keluarganya atau mendidik anaknya nantinya agar terjauh dari bahaya narkoba ini.
Bapak Ibu yang kami muliakan, sekarang sudah masuk sesi kami anggota DPRK ini mendapatkan tugas untuk mensosialisasikan beberapa kanun. Saya karena sewaktu menjadi Ketua Komisi 1 DPRK Kota Banda Aceh, saya kemarin membuat kanun inisiatif ini. Nah, kanun ini lahir dari kami anggota DPRK, khususnya di Komisi 1, kami yang mengajukan kanun ini sewaktu itu. Mengingat karena di Kota Banda Aceh ini, karena kita merupakan pusat ibu kota provinsi, semua kegiatan aktivitas di Aceh ini banyak beredar di Kota Banda Aceh. Nah, banyak juga mungkin kita khawatirkan BD-BD atau bandar-bandar narkoba, narkotika, ini mereka banyak berkeliaran di Kota Banda Aceh. Jadi pusat perdagangannya mungkin di sini. Walaupun kita dengar yang lebih parah di kabupaten yang lain, misalnya yang masih daerah merah Aceh Timur di sana, karena banyak jalur-jalur tikus atau jalur perdagangan gelap di sana. Tetapi umumnya orang di sini cukong-cukongnya banyak di pusat ibu kota provinsi. Dan hari ini kenapa kita mengambil di Kampung Mulia? Karena pusat kota ini Kampung Mulia. Saya tidak mengatakan di Kampung Mulia ini banyak beredar narkoba, tetapi karena ini pusat kota, kita khawatirkan banyak bandar-bandar narkoba bersembunyi di tempat-tempat seperti ini. Kalau di kampung-kampung mungkin mereka takut untuk tinggal sementara atau mencari mangsa, tetapi banyak berkeliaran di pusat-pusat kotanya. Apalagi di sini ya dekat Penayung, pusat perdagangan kalau dulunya Penayung itu. Nah, hari ini kita mengambil di Kampung Mulia. Kalau dulunya kita sering setiap tahunnya dengan pokir saya banyak kita laksanakan di hotel-hotel. Nah, kalau sekarang ini kita ambil inisiatif, kita turun ke kampung-kampung. Juga sebenarnya di kampung banyak juga program yang dibuat oleh BNN. Jadi ada Kampung Bersinar. Kalau Kampung Mulia ini juga sudah masuk Kampung Bersinar, sudah banyak di Kota Banda Aceh ini, hampir 90 kampung sudah digarap oleh BNN menjadikan Kampung Bersinar, bersih dari narkoba. Namun yang kita khawatirkan jangan hanya nama saja, nama bersinar, bersih dari narkoba, tetapi nggak tahu bandar narkoba, kegiatan terselubung ini masih banyak menyusup di kampung-kampung yang sudah berlabel bersinar. Nah, oleh karena itu, mengingat berbahayanya narkoba ini, kami di DPRK juga tidak henti-hentinya terus-menerus mensosialisasikan tentang bahaya narkoba. Dan alhamdulillah kita membuat peraturannya. Nah, karena segala macam apapun nanti tindakan ini tetap bermuara kepada peraturan. Oleh karena itu, kami di DPRK sewaktu saya jadi Ketua Komisi 1, saya berinisiatif mengajukan kanun ini. Alhamdulillah berhasil. Kita golkan kanun ini di tahun 2023. Nah, jadi nantinya mungkin Pak Usman Lambreng, ini beliau yang ahlinya, mungkin nanti akan mengupas isi kanun ini supaya Bapak Ibu dan terutama aparatur kampung di sini memahami peraturan-peraturan yang sudah kita buat. Samping ada aturan khusus dari pemerintah pusat, dari BNN, di kepolisian mungkin, tetapi ini perlu lebih kita perkuat lagi untuk kearifan lokal kita di Kota Banda Aceh. Nah, apa saja isi kanun ini? Saya tidak mengupas semua pasal demi pasal, ini sangat banyak, ada 53 pasal di kanun ini. Tetapi perlu saya sampaikan sedikit kanun yang sangat penting untuk kita pahami. Salah satunya di dalam kanun nomor 1 tahun 2023 ini tentang P4GNPN ini, kita mengupayakan ada bantuan fasilitasi dari pemerintah, terutama pemerintah Kota Banda Aceh, yaitu membuat IPWL. Ya, IWPL, maaf, institusi, ya betul, IPWL, institusi penerimaan wajib lapor. Nah, ini institusi yang sangat penting.
Kita amanahkan di Kandun ini setiap puskesmas menyediakan fasilitas IPWL ini. Dan juga di Rumah Sakit Meraksa miliknya pemerintah kota sudah kita amanahkan dalam Kandun ini. Namun kita juga kecewa yang sudah kita cek kemarin tidak diaktifkan IPWL ini. Nah, jadi apa fungsi IPWL ini? Institusi penerima wajib lapor. Kita mengimbau kepada seluruh masyarakat, kepada aparatur kampung, kepada kepala-kepala keluarga untuk rela kita melaporkan apabila terutama dari keluarga kita sendiri yang kita tingkahnya sudah mulai aneh-aneh dan kita curigai ini sudah terlibat narkoba, agar kita memiliki inisiatif untuk melapor. Supaya apa? Jangan sampai ditangkap nanti kena pidana. Karena ini kan berat sekali hukumannya. Nah, apalagi masih ada permainan di 86 kan harus sekian ratus juta misalnya. Ini kan sangat merugikan masyarakat. Nah, kalau masyarakat nggak paham. Padahal bagi anggota keluarga atau yang kita ketahui tetangga-tetangga kita, masyarakat kita di kampung, ini sebenarnya kita anjurkan, kita beri nasihat lah. Karena kalau kita yang melapor ini juga berbahaya. Yang namanya melapor ini yang bersangkutan sendiri atau kepala keluarganya yang melapor anggota keluarganya yang sudah terkena narkoba. Nah, karena banyak kita tidak tahu dan tidak paham. Kita lihat awalnya biasa-biasa saja anggota keluarga kita atau teman kita atau masyarakat kita, ternyata dia sudah terkena narkoba. Masih coba-coba, mungkin belum parah. Nah, ini yang khusus untuk pemakai, bukan pengedar. Kalau pengedar itu nggak ada obat. Kurir juga nggak ada obat. Ini khusus untuk pemakai. Karena bagaimanapun juga kita harus sadari banyak pengaruh dari anggota keluarga kita atau dari teman-teman keluarga kita ini yang sudah terkena narkoba ini. Karena banyak sekali cara-cara dari bandar narkoba ini untuk mempengaruhi supaya terutama ini yang sangat rentan para anak-anak muda. Pemudi juga, bukan anak-anak muda aja. Nah, banyak cara. Kalau yang anak-anak muda ini yang sering hisap vape itu, di dalam vape juga sudah diberikan kandungan narkoba supaya dia itu ketagihan. Karena obat narkoba ini ada mengandung unsur narkotika yang membuat pemakainya kecanduan. Nah, jadi supaya barang dia banyak laku, karena bisnis narkoba ini sangat menggiurkan, cepat sekali membuat orang kaya, dia meracuni seluruh pemakai-pemakai narkoba ini supaya dia pakai dulu sedikit, besok akan ketagihan dan selanjutnya akan mencari dan membeli terus-terusan narkoba itu. Nah, jadi kalau orang yang sudah terkena narkoba ini, dia kelihatan sudah tingkahnya sudah aneh-aneh, terutama nih kalau misalnya nggak ada duit sudah mulai mencuri duit, curi punya orang tua, anggota keluarga. Yang lebih parah kalau dia anggota keluarganya dia nggak dapat duit, celeng-celeng masjid pun dia curi selama ini. Nah, itu sudah parah, sudah berani berarti kan orang sangat takut itu, apalagi mengingat itu tempat ibadah, dosa dan kedapatan sama masyarakat habis. Kalau sampai mencuri celeng masjid, tapi kita lihat sudah marak pencurian celeng masjid di kampung-kampung. Itu akibat dia sudah tidak tahan lagi, sudah sangat kecanduan, harus ada uang. Karena narkoba itu juga ada paket-paket hemat, itu yang berbahaya. Jadi banyak macam cara. Dengan duit 20.000, 10.000, 50.000 udah bisa rasa sedikit. Besok kalau udah ketagihan baru nggak cukup uang segitu. Nah, ini sangat berbahaya narkoba itu. Jadi makanya kami sosialisasikan terus, perlu pengetahuan dan kekompakan kita semuanya untuk mencegah narkoba ini. Nah, jadi tadi kembali kepada pasal IPWL tadi, kalau ada terlihat anggota keluarga ini segera melapor. Kalau di puskesmas tidak ada, lapor aja langsung ke BNN yang pasti ada, itu IPWL. Atau rumah sakit jiwa itu yang sudah pasti ada.
Di situ ada instalasi nabzanya, di situ memang khusus narkotika, di situ ditangani. Kalau punya pemerintah, kenapa kita harus melapor di tempat pemerintah? Karena gratis. Nah itu. Kalau ada juga orang yang punya uang karena malu, takut kalau sudah melapor nanti ketahuan sama tetangga-tetangga, sama orang kampung, karena ini kan perbuatan aib narkoba ini. Jadi kalau kita mau berinisiatif merehab sendiri, ada juga panti-panti rehab yang dibuka oleh pihak swasta, itu berbayar. Mahal bayarnya untuk rehab narkoba itu. Nah, ada juga orang yang sangat banyak bawa sampai ke Medan, Jakarta, atau ke luar negeri. Ini sangat besar biaya untuk merehab. Nah, jadi mari sama-sama saya mengajak semuanya, ini kita saling menjaga keluarga kita, lingkungan kita, teman-teman kita, semuanya jangan sampai terkena narkoba. Karena kalau udah terkena, enggak ada obatnya lagi. Udah payah itu. Udah kecanduan, pasti kecanduan kalau udah kena. Nah, jadi upaya dalam kanun ini, tahapan pertama adalah pencegahan. Nah, maka awalnya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika. Nah, dalam upaya-upaya pencegahan juga kami mengajak, ini di dalam kanun ini juga diamanahkan Pak Kecik, Tuhaput dan Ketua Karang Taruna membuat resam kampung. Seperti membentuk pagi kampung. Nah, jadi untuk menjaga lingkungan kita sendiri, terutama dari bandar-bandar narkoba yang coba-coba menyusup ke kampung kita. Buat peraturan 1 kali 24 jam semua tamu-tamu harus melapor. Nah, jangan sempat udah masuk ke kampung, dia sudah menguasai kampung, sudah berteman dengan anak-anak muda, sehingga dia juga merekrut nanti untuk kurir-kurir di kampung tersebut, sehingga karena cara peredaran gelap narkotika ini juga banyak sekali caranya. Namanya aja peredaran gelap. Dengan TikTok juga bisa. Nah, dengan medsos juga bisa. Nah, jadi bukan open BO aja yang online, judi online, narkoba juga online sekarang. Nah, jadi payah dideteksi. Nah, oleh karena itu perlu kekompakan kita semua. Jangan sampai narkoba ini beredar di kampung kita. Jadi makanya di kampung dianjurkan untuk membuat resam supaya lebih kuat. Kalau sudah ada resam, nanti jangan begitu kita tangkap orang, apalagi anak-anak muda yang hilang kesabaran, main pukul, main hakim sendiri, ini kan juga berbahaya. Nah, jadi buat aturan di kampung-kampung dan acuannya boleh mengambil kanun yang sudah ada atau nanti berkonsultasi juga dengan tenaga ahli. Kita juga di DPRK ada tenaga ahlinya untuk membantu pembuatan resam-resam kampung. Nah, itu upaya pencegahan. Upaya lainnya selain dari kampung, dari keluarga, ketahanan keluarga. Nah, perkuat iman anak-anak kita. Panggil tengku-tengku atau antar ke tempat-tempat pengajian. Biar kuat imannya, jangan sampai tinggal sholatnya. Kalau udah kuat iman, pasti jauh dari narkoba. Karena ini merupakan barang haram yang sangat besar dosanya. Karena setelah terkena itu ada dosa-dosa yang lainnya. Nah, seperti ada dosa kita dengar dari orang pemabuk hingga dia memperkosa sampai membunuh. Begitu juga ini narkoba ini juga seperti dosa cerita orang pemabuk tadi itu. Saya nggak uraikan lagi ceritanya. Udah sering dengar ceritanya. Nah, jadi intinya yang ingin saya sampaikan dalam sosialisasi kanun ini, tugas kami di DPRK ini untuk mengajak kita semua bahu-membahu, kita harus kompak semua memberantas narkotika ini. Pemberantasan ini nggak bisa kita limpahkan kepada BNN saja, kepada pihak kepolisian saja. Perlu juga terlibat kita dari seluruh masyarakat, komponen masyarakat. Dan juga terutama dari pihak pemerintah kota. Untuk itulah dalam kanun ini kita mengamanahkan pemerintah kota ya wajib memfasilitasi semua cara-cara pencegahan narkoba ini. Seperti tadi kita amanahkan membuat IPWL. Nah, itu kita amanahkan kepada pemerintah kota untuk mengaktifkan di puskesmas-puskesmas yang ada
ada satu ruangan untuk IPWL, institusi penerima wajib lapor. Karena apa? Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan yang terdekat dengan masyarakat. Kalau ke rumah sakit Meraksa jauh, nah seharusnya di rumah sakit Meraksa juga ada itu. Nanti kami akan mempertegas kembali, karena sudah beberapa kali kita ingatkan setelah kanun ini kita sahkan sudah berlaku, berarti ya pemerintah wajib itu memfasilitasi IPWL tersebut supaya memudahkan masyarakat untuk melapor dengan biaya yang gratis. Apalagi banyak yang terkena narkoba ini bukan hanya orang kaya aja, karena tadi ada paket, justru yang kena yang orang-orang nggak mampu. Nah, karena apa? Mungkin kualitas SDM-nya masih rendah, mudah dipengaruhi, cepat terkena. Yang penting bandar narkoba ini harus banyak yang kena dia supaya barangnya laku. Barang ini mudah dibeli. Di Vietnam, di segitiga emas Asia Tenggara itu kalau nggak salah saya 1 kilogram 3 juta kata Kepala BNN waktu itu kita pernah berdiskusi. Dijual kemari coba bayangkan, paket hemat aja udah berapa, saya nggak tahu harga karena nggak pernah pakai. Tapi yang saya tahu mahal sekali, khusus narkoba ini ya. Kanun ini membahas narkotika, narkotika ini banyak jenisnya, obat-obatan terlarang, ganja juga semua masuk. Tetapi yang sangat berbahaya ini adalah sabu-sabu. Jadi yang saya sebut narkoba tadi ini jenisnya yang sabu-sabu itu yang sangat berbahaya. Murah modalnya dibeli luar negeri, masuk dari jalur tikus, dari pinggir-pinggir laut. Banda Aceh juga pinggir laut juga. Kemana aja pantai sangat luas, bot-bot kecil bisa langsung merapat ke pantai, masuk ke darat dia. Nah jadi kawasan pinggir laut ini adalah kawasan yang sangat berbahaya peredaran gelap narkotika ini. Nah jadi makanya perlu kami mensosialisasikan ini supaya tumbuh kesadaran-kesadaran dari semua pihak, supaya kita kompak semua, kita jaga semuanya, terutama keluarga kita, lingkungan kita, tetangga-tetangga kita, dan semuanya, seluruh masyarakat Kota Banda Aceh ini betul-betul bersinar kotanya, jadi bukan di kampung-kampung aja. Seharusnya kalau semua kampung, 90 kampung sudah bersinar atau bersih narkoba, Kota Banda Aceh secara otomatis juga bersih. Nah, jadi inilah upaya kita bagaimana caranya Kota Banda Aceh ini yang melaksanakan syariat Islam, barang haram yang sangat berbahaya ini jangan sampai beredar, terutama di Kota Banda Aceh. Nah nanti juga kita akan upayakan, akan mensosialisasikan juga ke seluruh kampung-kampung. Cuma skopnya kecil. Ini seperti ini Kampung Mulia, kita undang 100 orang. Nah 100 orang ini juga bukan dari semua warga Kampung Mulia, juga bercampur-campur. Dan nantinya ini Bapak Ibu yang sudah mendapatkan pemahaman tentang kanun P4 GNPN ini, kita berharap juga nantinya bisa mensosialisasikan, menyampaikan kepada seluruh teman-temannya, keluarganya, dan kerabat, siapa saja yang ketemu, ajak semuanya kita aktif dalam memberantas narkoba ini. Sebenarnya hari ini juga kita mengundang juga di Asosiasi Anti Narkoba, IKAN ya, Ikatan Keluarga Anti Narkoba, hanya tidak banyak organisasi, makanya nanti kalau bisa kita bentuk juga. Jadi jangan hanya datang mendengar, tidak ada action apa-apa, nggak ada bantuan dari Bapak Ibu yang sudah paham ini. Kalau bisa buat komunitas-komunitas anti narkoba, jadi supaya kuat pertahanan kita terhadap narkoba ini. Nah jadi inilah upaya-upaya kita dalam rangka untuk mencegah. Jadi kita jangan hanya diam saja, santai saja, nggak taunya anak-anak kita, saudara-saudara kita sendiri, tangga kita, kawan dekat kita sendiri sudah diam-diam sudah terkena. Nah jadi ini yang harus kita jaga bersama-sama. Baik Bapak Ibu, ini sudah jam 5:30 ya. Jadi selanjutnya ini mari sama-sama kita dengar pemateri utama hari ini dari Bapak Usman Lamreng yang akan menyampaikan tentang kanun P4 GNPN ini. Jadi banyak sekali sebenarnya kanun-kanun yang kami sahkan, yang kami buat.
Kalau tidak disosialisasikan seperti ini, Bapak Ibu enggak tahu. Jadi di DPR jangan hanya di ruang-ruang DPR aja, hanya kami-kami aja yang tahu persoalan ini. Kalau tidak kami buat acara seperti ini, tidak kami sosialisasikan, masyarakat umum juga enggak tahu. Padahal di media-media ada juga kita kan ini. Tapi saya yakin Bapak Ibu malas bacanya. Ini apalagi ibu-ibu, kalau ibu-ibu lihat TikTok, lihat model baju, model tas. Ya. Anak-anak muda juga dengan gayanya sendiri lalai di warung-warung kopi, ya kan? Nah, jadi makanya perlu sekali-sekali kita ngumpul-ngumpul, ini ngumpul-ngumpul santai. Sambil menikmati snack, nanti ada sedia makanan, dan juga ada uang transport lagi. Udah dikasih ilmu dibayar lagi, Ibu. Kayak mana lagi kami di DPRK? Udah kayak gini baik, nanti tetap ada aja Dewan ini nggak betul, yang inilah itulah, Pak Prabowo nggak betul katanya. Ini capek kita udah pikir untuk rakyat, nggak betul. Ya baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin sementara cukup di sini dulu yang saya sampaikan. Mungkin nanti ada tanya jawab, ada diskusi, ini akan kita pecahkan bersama sambil santai-santai. Snack yang sudah ada juga bisa dinikmati bersama. Hanya itu sementara dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita ke Pak Usman Lamreng. Mungkin bisa langsung menjelaskan Pak, karena memang bagaimana sanksinya nanti, pola pencegahan, atau mungkin bisa cerita sedikit susahnya untuk menyusun kanun ini seperti apa Pak? Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Yang kami hormati Pak Ramza sebagai anggota DPRK Banda Aceh, saat ini sebagai Ketua Badan Legislasi. Yang kami hormati Pak Kecik, Ketua Karang Taruna atau Ketua Pemuda, para duhapet, ya, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu, adik-adik, abang-abang yang sudah berhadir pada acara hari ini. Tadi sudah banyak hal yang sudah disampaikan oleh Pak Ramza berkaitan dengan kanun nomor 1 tahun 2023 tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, atau juga disebut dengan P4GNPN. Itu singkatan. Jadi di tahun 2022, ini sekarang sudah 2026, ya, sudah 5 tahun lah. Ini sudah ditetapkan menjadi sebuah kanun. Kenapa kanun ini dibuat? Tadi juga sudah diuraikan sedikit, ya. Kalau kita lihat kondisi di tahun 2022, kemudian dalam kondisi saat ini 2026, persoalan narkoba ini tidak berhenti dan terjadi, ya, korban berjatuhan. Tentu ini butuh tanggung jawab kita bersama bagaimana ini dilakukan pencegahan. Jadi begini, ilustrasinya begini. Hari ini kita mendengar dan membaca di media-media HIV di Banda Aceh itu tinggi. Makna tinggi karena kita dianggap bahwa wilayah kita ini adalah syariat Islam. Ada sekitar 918 orang korban HIV. Kenapa bisa terjadi HIV? Ya salah satunya selain hubungan
bebas. Hubungan bebas itu saat ini tidak hanya perempuan dengan laki-laki, tapi sesama jenis. Kenapa itu bisa terjadi? Salah satunya juga persoalan narkoba. Ini penting untuk kita pahami. Jadi narkoba itu bisa menyebabkan berbagai persoalan-persoalan yang lain. Tadi juga sudah disinggung bahwa narkoba itu meningkatnya kriminal. Salah satunya misalnya pencurian meningkat. Pencurian meningkat itu tidak hanya dilakukan sebelum dia lakukan keluar. Yang korban narkoba ini bisa saja dia melakukan di rumahnya sendiri. Ya. Pencurian-pencurian di rumah, ketika hasil di rumah itu sudah mulai hilang, makna hilang itu tidak ada lagi, baru dia keluar. Untuk apa? Ya dia jual. Agar dia kembali untuk membeli narkoba. Narkoba itu ada salah satunya sabu-sabu. Itu yang paling kita takuti. Karena itu merusak. Kemudian ketika kita bicara HIV, hubungan bebas atau sesama jenis, itu juga mengkonsumsi narkoba. Ada kemudian yang banyak ditemukan, ya, ada beberapa kejadian bahwa dengan narkoba itu juga terjadi pertukaran suami dan istri. Itu juga terjadi. Jadi sangat sangat rusak tatanan kehidupan sosial, kehidupan moral, kehidupan akhlak, dan kemudian itu melanggar tatanan norma-norma dalam ajaran-ajaran kita Islam. Dan ini kemudian menjadi tugas kita, tidak hanya tugas pemerintah. Pemerintah paling dia membuat aturan, dan aturan itu kemudian bisa diimplementasi karena ada dukungan masyarakat. Tapi yang utama adalah keluarga. Keluarga adalah kunci utama dalam pencegahan narkoba. Jadi kita sebagai kepala keluarga harus memberikan informasi-informasi yang positif kepada anak kita. Caranya ya ada interaksi, ada komunikasi dengan anak, itu paling utama. Komunikasi itu adalah bagian memberikan pencerahan, ilmu pengetahuan, ilmu agama dan sebagainya kepada anak-anak kita. Itu solusi yang paling utama. Selain kita memberikan contoh-contoh yang baik. Karena selama ini yang kami lakukan penelitian, salah satu penyebab orang ke lari narkoba, masyarakat miskin itu biasanya ada persoalan di rumahnya. Bisa jadi karena ada perceraian antara orang tuanya, ada keluarganya, kemudian cerai. Itu biasanya terjadi, kemudian berlari ke narkoba. Dan ini kemudian penting untuk dipahami oleh kita semua. Jadi interaksi yang paling utama adalah dengan anak. Jadi kita harus memperkenalkan bahwa narkoba itu adalah tidak baik. Makna tidak baik itu harus kita jelaskan. Kenapa narkoba itu dilarang? Kenapa ganja itu dilarang? Kenapa sabu-sabu itu dilarang? Kenapa sabu-sabu dan ganja itu dilarang oleh agama? Itu harus diberikan pemahaman-pemahaman itu. Jadi seperti misalnya ketika anak kita merokok, kenapa ya, larang dia tidak merokok? Itu harus pemahaman-pemahaman. Jadi dengan adanya keterbukaan itu dengan ada komunikasi, itu salah satu bagian pencegahan agar kita itu tidak terlibat dalam narkoba. Karena yang hari ini yang menjadi persoalan adalah para korban, bukan pengedarnya. Ya. Kalau pengedar itu sudah menjadi tanggung jawab polisi, karena kita tidak akan bisa untuk mendeteksi pengedarnya, karena akan berhadapan
dengan konsekuensi seperti misalnya terjadi di Biren kemarin pada saat penyergapan yang diduga buronan narkoba, kemudian tiba-tiba buronan itu punya senjata nembak polisi militer. Tapi bagaimana tugas kita sebagai masyarakat, khususnya keluarga, adalah mendeteksi bahwa keluarga kita jangan sampai terlibat dalam masuk atau mengkonsumsi narkoba. Itu salah satu bagian dari pencegahan di keluarga. Begitu juga tadi dijelaskan oleh Pak Ramza bahwa selain keluarga, kemudian juga ada gampung. Dan itu memang sudah dijabar dalam kanun ya, bahwa di tingkat gampung itu harus dibuat dalam bentuk pagi gampung. Seharusnya sebenarnya ketika kanun ini ditetapkan di tahun 2023, seharusnya itu sudah keluar yang namanya peraturan kota sebagai teknis untuk mengimplementasi kanun ini. Apakah sekarang itu sudah ada perwal? Kita belum tahu. Nanti Pak Ramza bisa memberikan penjelasan apakah ini sudah ada perwalnya. Karena terkait dengan perwal itu kan bagian dari pelaksanaan dan implementasi. Ketika kemudian dari pihak Gampung membentuk tim pagi Gampung, itu kan ada operasional dan sebagainya. Itu bisa di-support melalui anggaran pendapatan kota dan sebagainya. Jadi selain keluarga adalah Gampung. Bagaimana Gampung ini bisa membentengi dari narkoba? Itu harus ada pendidikannya, harus ada sosialisasinya, harus ada gerakan-gerakan yang positif, kegiatan-kegiatan olahraga, kegiatan keagamaan, kegiatan forum-forum diskusi atau inovasi lain yang kemudian bisa dikembangkan oleh pihak Gampung. Itu juga salah satu bagian dari pencegahan. Artinya apa? Memperkenalkan bahwa narkoba itu adalah bahaya. Memperkenalkan bahwa sabu-sabu itu adalah konsumsi yang berbahaya. Itu yang paling penting. Karena pencegahan itu adalah bagian jangan sampai terjadi penyalahgunaan atau kemudian melakukan pengedaran. Nah, ini salah satu yang kemudian yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab keluarga, tanggung jawab Gampung, dan tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab pemerintah adalah bagaimana kemudian yang korban-korban ini difasilitasi, kemudian direhabilitasi, dan itu dijabarkan dalam kanun. Tadi sudah disampaikan oleh ketika kemudian ada indikasi baik keluarga atau masyarakat yang terindikasi dia sebagai pemakai narkoba, itu bisa dilapor. Kemudian pemerintah adalah melakukan rehabilitasi. Karena tugas rehabilitasi itu ada di dinas sosial atau di puskesmas atau di rumah sakit, di Meraksa, atau ada lembaga yang kemudian nanti dibentuk oleh pemerintah khusus dalam rehabilitasi pemakai narkoba. Selain pencegahan dari Gampung, kemudian ada kegiatan-kegiatan keagamaan. Jadi kegiatan keagamaan ini ketika menjabarkan tentang syariah, hukum, dan sebagainya, nah disitulah kemudian perlu ada dijelaskan berkaitan dengan narkoba atau sabu-sabu, memperkenalkan itu, artinya memberikan pemahaman kenapa kemudian sabu-sabu itu dilarang. Ini menjadi penting. Jadi keterlibatan semua institusi, baik institusi formal, kemudian juga institusi non formal. Institusi formal itu ya pemerintah, kemudian ada perangkat, ada kecamatan, ada mukil, sebagainya. Ini menjadi kata kunci kita bahwa
penyalahan narkoba itu, orang yang mengkonsumsi narkoba itu adalah racun. Itu adalah harus ditentang, itu harus dibasmi, itu harus dicegah. Ini yang kemudian penting oleh kita semua untuk dipahami. Di sini ada beberapa kewenangan wali kota yang dijelaskan di dalam kanun tersebut. Yang pertama adalah penyusunan peraturan, dan itu sudah dilakukan, sudah lahir kanun. Kemudian ada sosialisasi. Sosialisasi ini sudah dilakukan sejak 2023. Ada beberapa kecamatan, ada beberapa kampung kami lakukan sosialisasi, dan itu bersama-sama dengan Pemko. Kemudian bagaimana mendeteksi dini daerah-daerah yang kemudian rawan. Dan itu sebenarnya sudah dideteksi dini sejak 2022 pada saat kami rumuskan kanun ini. Ada beberapa wilayah yang di Banda Aceh ini rawan dalam peredaran dan rawan meningkatnya. Itu ada beberapa wilayah dan itu nggak mungkin saya sebutkan. Ya. Jadi mendeteksi dini itu untuk mengantisipasi, untuk melakukan pencegahan agar ini tidak menyebar. Termasuk adalah melakukan sosialisasi, termasuk kemudian diindikasi kemudian ada yang terlibat bisa saja berhadapan dengan hukum, ditangkap dan sebagainya, diproses. Jadi ada yang menjadi tugas pemerintah, tugas Gampung, tugas keluarga, kemudian ada tugas institusi pihak keamanan, apakah ini BNN atau polisi, baik itu Kapolda, baik itu Kapolres, baik itu Kapolsek, ya, termasuk adalah BNN, ya, BNP dan sebagainya. Jadi itu adalah bagian dari deteksi dini untuk mengantisipasi atau melakukan pencegahan agar ini tidak menyebar kemana-mana. Kemudian pemberdayaan masyarakat, ya, pemberdayaan masyarakat ini sudah saya sebutkan tadi. Ya, misalnya melakukan berbagai kegiatan seminar, ya. Seminar itu bisa dilakukan di sekolah-sekolah. Artinya di lembaga-lembaga pendidikan itu, baik di SD itu bukan melakukan sosialisasi menyampaikan, tapi dengan dalam bentuk permainan misalnya, atau melalui outbound misalnya, sehingga mereka memahami. Kalau di tingkat SMP, di SMA itu mungkin lebih kepada memberikan pemahaman secara, apakah itu dengan simulasi, apakah itu dengan pemahaman diskusi dan sebagainya. Itu tergantung bagaimana kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi pemberdayaan ini penting, ya, pemberdayaan masyarakat ini dengan program-program yang kemudian memang betul-betul untuk melakukan pencegahan. Kemudian pemetaan wilayah. Tadi sudah saya sebutkan pemetaan wilayah rawan, kemudian wilayah-wilayah bersih dari narkoba, itu ada semua, sudah dipetakan, dan itu ada di BNN, ya, BNN provinsi atau BNN di tingkat Banda Aceh, Kota Banda Aceh. Jadi di mana wilayah-wilayah kemudian rawan pengedarannya, konsumsinya, itu ada semua tuh pemetaannya, ya. Dan ini sebenarnya butuh koordinasi yang jelas, komunikasi yang jelas dengan semua lintas sektor. Karena itu bukan tugasnya BNN, bukan saja tugasnya Pemko, atau bukannya tugas DPRK, bukan tugasnya Dinas Sosial, tapi semuanya. Agar ini bisa dilakukan memperkecil wilayah-wilayah yang kemudian diindikasi ada peredaran narkoba. Narkoba seperti yang awal saya sebutkan itu akan meningkatkan kriminal, kemudian bisa berdampak amoral. Amoral ini ya seperti yang saya sebutkan awal tadi, ya, pelecehan seksual, kemudian terjangkitnya HIV. Terjangkitnya HIV itu biasanya jarum suntik itu dipakai secara bersama, dan itu bisa menular selain hubungan suami istri yang secara ilegal. Jadi sangat masif, ya, ketika kita bicara tentang narkoba ini. Kemudian peningkatan rehabilitasi, ya, ini menjadi persoalan kita bersama, karena rehabilitasi itu menjadi diskusi yang alot pada saat kita rumuskan kanun ini.
Karena rehabilitasi itu membutuhkan anggaran yang besar. Ya. Kemudian siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana mekanismenya. Dan ini sebenarnya kita diskusi panjang lebar dengan dinas sosial, karena yang selama ini yang melakukan rehabilitasi itu dinas sosial, yang kemudian bekerja sama dengan rumah sakit. Dan ini sebenarnya menjadi persoalan dan kendala, sehingga rehabilitasi ini banyak kemudian dikirim ke Jawa dan sebagainya, ya, yang kemudian direhab, kemudian dibalik lagi sini, nanti dia kembali lagi ke pemakai narkoba. Jadi ada beberapa sebenarnya yang kami temukan di beberapa daerah, ada anak yang kemudian dia memakai narkoba, memakai sabu-sabu, kemudian dia ditangkap, direhab, pulang dari rehab bukannya sembuh dia, tapi dia kembali kepada habitatnya dan dia pakai lagi. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Kembali kepada keluarga, karena interaksi dengan keluarga itu tidak ada, sehingga apa yang menjadi keluh kesah dia, apa yang menjadi masalah dia tidak terkomunikasi dengan baik, sehingga dia lari lagi dengan kawan lama. Nah, ini juga jadi persoalan. Ya, jadi rehabilitasi ini menjadi tugas bersama, tugas keluarga, tugas kampung, tugas pemerintah, ya. Karena ini tidak hanya setelah rehab, tapi pasca rehab itu juga harus dipikirkan. Misalnya mereka harus diberikan kegiatan. Ya, kalau misalnya dia tidak ada kerja, dia diberikan kerja atau pelatihan, kemudian dikasihkan modal dan sebagainya. Nah, ini juga ada tertuang di dalam kanun tersebut, ya. Kemudian penyediaan informasi. Penyediaan informasi ini akan dibentuk sebuah sistem sebenarnya pendataan. Ya, pendataan ini ada di tingkat kampung misalnya. Tingkat kampung itu ada pagi kampung yang kemudian nanti menginformasikan ke pemerintah kota. Ini sebenarnya sudah dijabarkan di dalam kanun. Jadi kemudian nantinya ada apa namanya, ada koordinasi, ada komunikasi, ada rapat bersama, ya, yang kemudian nanti diputuskan, kemudian disosialisasikan ke masyarakat. Itu yang bertugas, itu ada apa namanya pagi kampung yang disebut tadi oleh Pak Ramza tadi. Jadi berkaitan dengan pencegahan ini yang kemudian menjadi PR kita bersama, dan kemudian bagaimana terimplementasi kanun ini dengan baik. Ini adalah bentuk dukungan Bapak Ibu semuanya. Ya. Karena tanpa ada dukungan Bapak Ibu, kanun ini tidak akan bisa berjalan. Karena persoalan yang paling fundamental, persoalan yang menjadi masalah yang paling fundamental adalah di tingkat keluarga, yang kemudian nanti menyebar ke dalam masyarakat, dan kemudian itu bisa mengganggu stabilitas masyarakat dan sebagainya. Jadi muatan kanun ini adalah pencegahan, penanganan, peranan masyarakat, rehabilitasi, kemudian persoalan anggaran dan sanksi. Sanksi-sanksi ini ya lebih kepada sanksi hukum, dan sanksi hukum itu menjadi kewenangan instansi penegakan hukum. Kalau misalnya di kampung tidak mungkin ini memberikan sanksi kepada korban narkoba, karena korban narkoba itu kan korban dia, yang kemudian dia harus direhab. Jadi tugas ketika ditemukan bahwa dia pemakai narkoba, tugas kampung atau tugas keluarga melapor kepada pemerintah, ya, baik di tingkat kecamatan sampai ke tingkat pemerintah kota. Itu sudah ada mekanismenya, ya, sudah diatur di dalam kanun tersebut. Dan ini sebenarnya tinggal bagaimana pelaksanaannya, implementasinya. Implementasi itu teknis harus ada yang namanya perwal, ya, peraturan wali kota. Dari peraturan wali kota ini akan lahir nanti perangkat-perangkatnya, yang kemudian perangkat itu melaksanakan mekanisme koordinasinya, bagaimana komunikasinya, bagaimana anggarannya, bagaimana itu dijabarkan di dalam perwal tersebut untuk mengakomodir agar kanun ini bisa terlaksana, terimplementasi. Jadi ini menjadi harapan kita sehingga pencegahan narkoba ini bisa terlaksana dengan baik. Karena memang tugas kita adalah pencegahan.
kegiatan-kegiatan pencegahan, ya, pengumpulan data. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian sistem informasi. Jadi sistem informasi ini dibuat dalam bentuk aplikasi, apalagi sekarang kan ada Android. Ya, ada Android yang kemudian itu bisa dibuat dalam bentuk aplikasi dan kita bisa langsung melapor itu. Ya. Jadi laporan itu bisa langsung ditindak, baik itu di tingkat kampung atau kemudian di tingkat kota. Ya, kemudian melalui workshop, melalui kegiatan keagamaan, banyak hal yang bisa dilakukan. Melalui mimbar-mimbar, ceramah-ceramah, mimbar khutbah Jumat itu bisa dijabarkan dan bisa disosialisasikan tentang bahaya narkoba. Kemudian ada festival seni yang berkaitan dengan narkoba, itu kan bisa juga bagian dari memperkenalkan bahaya tentang narkoba dan sebagainya. Nah, kemudian ada pemberdayaan, pelatihan dan sebagainya. Ini kegiatan dalam pencegahan peredaran narkoba seterusnya. Ini kira-kira gambaran. Kita bisa diskusi bersama-sama, ya. Nanti bisa dipertanyakan yang tidak jelas. Tapi intinya yang saya sampaikan bahwa Banda Aceh ini adalah sebagai daerah yang kemudian ditetapkan sebagai syariat Islam. Dan syariat Islam itu harus diimplementasi dengan baik. Salah satunya bagaimana Banda Aceh itu bebas narkoba. Dan ini menjadi tugas kita, PR kita semua, agar Banda Aceh termasuk kampung kita di sini bebas narkoba. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Usman. Seperti yang disampaikan tadi bahwa ruang lingkup fasilitasi P4 GNPN adalah pencegahan, antisipasi dini, penanganan, peran serta kita sebagai masyarakat, rehabilitasi, pendanaan, dan sanksi. Baik Bapak Ibu, kita sepakat ya di kampung kita atau sekitar kita harus bebas narkoba. Sepakat? Baik, saya kasih kesempatan 3 orang untuk bertanya kepada para narasumber. Mungkin teman-teman panitia bisa memberikan mic. Abang yang baju putih, pakai topi 1, ibu yang kedua, baju coklat. 1 lagi, ada? Oke, mungkin boleh 2 dulu. Silakan Bang. Sebutkan nama dari mana Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suwardi, mewakili dari warga masyarakat Gampung Mulia. Dengan tidak menyambung kalimah, saya melanjutkan. Yang pertama, terima kasih kepada Pak Ramza berserta Pak Usman Lamereng, Pak Geci, mewakili Tuha Pet, Ketua Karang Taruna. Syukur alhamdulillah bahwa pada hari ini dari pihak anggota dewan yaitu Pak Ramza membuat sosialisasi pada kampung kami tentang yang itu narkoba atau P4 3 GPN, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kami dari warga sangat apresiasi kepada Bapak dikarenakan apa? Di Kampung Mulia ini kami kampung bisa disebut dengan kampung beragaman atau umat rukun agama. Di sini semua agama ada. Masjid ada, Islam, Katolik, Kristen, ada gereja. Jadi tidak salah pilih menurut saya Pak. Karena kampung ini mulia, makanya mulia-mulia ini mulia warih dan lampuan, muliakan mempunyai suara. Mulia Mandu. Tepuk tangan mana? Yang kedua Pak, sebelumnya kampung kami ini sudah terbentuk yang namanya anti narkoba, yaitu BKN, KBN, Kampung Bebas Narkoba. Ya. Jadi selama ini sudah berjalan juga, kami memang menentang keras bahwa peredaran narkoba atau yang pemakai narkoba tidak boleh ada di Kampung Mulia ini. Itu sudah peraturan dari Kampung Mulia yang Pak Geci
langsung Pak Dikti Kurnia Z yang mencetuskan pertama kali di Kampung Mulia bahwa KBN KBN ini memang sudah berjalan. Itu Pak. Yang ketiga, nanti kalau panjang lebar saya berbicara, nggak ada kesempatan lain Pak. Ini langsung kepada pertanyaan. Yang pertama Pak, dalam menjalankan sosialisasi masalah tentang BKN ini, saya dengar tadi dari Pak Usman Lamurung bilang, itu kita ada anggaran dari Pemko Pak. Betul Pak kan? Jadi kami ingin menanyakan, anggaran tersebut bagaimana, apakah bisa diserap untuk komunitas kami atau organisasi kami yaitu KBN. Jadi dengan dibantunya support anggaran tersebut, mungkin kami leluasa bisa menjalankan apa kemauan dari pemerintah, ya kan? Karena selalu terbentur dengan anggaran. Kalau anggaran kampung cuma tahu Bapak yang tahu kan bagaimana, anggaran kampung cuma sedikit, ya kan? Nah, makanya harus disupport lagi Pak. Ya. Yang kedua, sekarang kan ada yaitu dari BNN dan aparat hukum. Kami belum mengerti aparat itu menangkap siapa. BNN itu menangkap dan rehab bagaimana sih? Misalnya saya bilang, ini dia pengedar dan pemakai. Apakah dia ditangkap atau direhab? Satu lagi misalnya ada dia pemakai saja, apakah direhab atau ditangkap? Ini yang kami dari warga belum mengerti, coba dijelaskan Pak Usman Lamurung sebagai staf ahlinya supaya masyarakat Kampung Mulia tahu. Sekian dan terima kasih. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ibu, kami persilakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamilah Daud, berasal dari Pangoraya. Saya ingin menanyakan kepada Bapak, bagaimana proses rehabilitas bagi pecandu? Apakah gratis dan di mana bisa diakses? Dan satu lagi, bagaimana cara membedakan antara pengguna, pecandu, dan pengedar dalam penanganan hukum? Itu aja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Ramza dulu Pak, masalah anggaran tadi Pak, gimana nih Pak? Ya, baik. Yang pertama ini pertanyaan sahabat saya tadi mengenai anggaran. Ya. Jadi ini memang masih jadi persoalan. Kita juga kecewa. Ya, seharusnya kepedulian dari pemerintah ini harus sangat besar untuk menganggarkan dalam rangka pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika ini. Jadi memang tadi yang saya sampaikan di awal sudah terlihat di puskesmas saja IPWL itu enggak berjalan. Di rumah sakit Meraksa juga saya sudah ngecek juga tidak berjalan. Nah, jadi ini nanti kami akan mendorong kembali di DPRK dalam pembahasan anggaran nanti di tahun 2026 ini. Ini pemerintah kota sudah mengajukan KUA PPAS untuk anggaran 2027. Nanti kami akan berjuang kembali di situ agar anggaran untuk P4GN PN ini wajib ada karena sudah ada kanunnya, sudah kita amanahkan. Pemerintah kota wajib memfasilitasi dalam rangka pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika ini. Jadi wajib pemerintah untuk menganggarkan untuk program P4GNPN ini. Dan ini juga amanah dari pemerintah pusat. Apalagi dari programnya Bapak Prabowo merupakan program Astacita beliau dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika ini. Nah, jadi bantuan untuk anggaran ini banyak dari pokir-pokir anggota dewan. Salah satunya seperti sosialisasi
yang kemarin saya hampir setiap tahun itu menganggarkan untuk sosialisasi narkoba bekerja sama dengan BNN, dan juga sudah memperjuangkan sosialisasi kanun seperti ini. Ini juga bagian dari upaya P4GNPN tadi. Nah, kegiatan-kegiatan seperti ini juga dalam rangka untuk melakukan pencegahan peredaran gelap narkotika ini. Nah, jadi kita juga melaksanakan kegiatan ini juga anggarannya dari APBK. Nah, jadi inilah salah satu wujud kepedulian dari kita anggota DPRK. Hanya saja PR kami tinggal menekan pemerintah kota untuk menganggarkan lebih banyak lagi. Karena memang seperti Pak Usman bilang tadi, butuh anggaran yang sangat besar. Enggak gampang kita untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan narkoba ini. Berat kita lawan bandar-bandar narkoba, uangnya lebih banyak dari APBK kita. APBK kita 1,3 triliun. Modal bandar-bandar narkoba kalau mereka berkumpul itu ratusan triliun. Negara ini bisa digoyang sama bandar-bandar narkoba. Kalau mereka bersatu semua, habis kita. Diracuni dengan narkoba itu semua. Ini anak-anak muda generasi yang sangat muda sekarang, dari vape itu aja itu sudah meracuni anak-anak muda sekarang. Tuh makanya tuh anak-anak muda yang baru-baru gede nggak usah pakai vape lagi, itu pasti ditaruh unsur narkobanya tuh. Pasti ditaruh, saya yakin. Nanti kalau kami suruh nanti anak muda nongkrong-nongkrong di warung kopi, kami minta tes urin. Nah, hati-hati, saya siap kalian nanti. Saya takut yang ikut sosialisasi nggak steril semua. Kalau dites urin nggak bisa pulang lagi. Nah, jadi inilah sebelum terlibat parah, maka ini kita lakukan upaya-upaya pencegahan. Sosialisasi seperti ini juga dalam rangka pencegahan. Bagi yang sudah kena, tadi sudah saya sampaikan caranya rehabilitasi. Kemudian juga sekaligus tadi menjawab pertanyaan nomor 2 tadi, bagaimana cara melaporkan tadi ya, rehabilitasi tadi yang gratis tadi. Kami sudah mengamanahkan dalam kanun ini, pemerintah kota wajib menganggarkan di puskesmas dan rumah-rumah sakit dan milik dinas kesehatan juga untuk menerima institusi, untuk membentuk institusi penerima wajib lapor. Nah, supaya lebih mudah masyarakat melapor di puskesmas kita anjurkan untuk taruh sebuah ruangan IPWL. Setelah dilapor ditangani sama mereka terus sampai direhab. Jadi bukan habis lapor, habis. Setelah melapor, puskesmas menangani siapa yang terkena narkoba itu direhab di situ terus. Karena masyarakat yang terkena ini tadi yang kita sampaikan, yang kurang-kurang mampu ini, terutama ini yang harus kita tangani. Karena yang sudah kena ini harus kita tangani, dia ini merupakan virus. Yang pasti ajak kawan-kawannya yang lain lagi. Nah, apalagi nanti anak-anak yang baru gede ini bergaul di warung kopi atau di mana ketemu, nggak tahu kawannya tersebut sudah terkena narkoba. Coba-coba nanti dikasih rasa dulu dikit, apa melalui vape atau melalui hal-hal yang lain. Sehingga setelah dia rasa sekali dua kali ini pasti akan kecanduan. Makanya jangan coba-coba rasa, hati-hati dalam bergaul. Nah, hati-hati sekali. Karena bandar narkoba ini nggak akan berhenti dia gimana caranya meracuni supaya barangnya laku. Yang anehnya bandar narkoba sendiri dan kurir nggak pakai dia. Dia ini memang betul-betul pedagang. Dia cari uang, cari kaya. Kita yang jadi korban, mangsa dia. Yang pakai ini yang bodoh, yang jadi korban. Pengedar hebat, dia kumpulin uang sampai kaya raya dia. Kita yang terkena ini hancur semua. Kalau udah hancur kehidupan, tidak ada obat lagi. Jangan sampai kena. Sekali dua kali itu habis. Sekali aja kena habis itu, karena kecanduannya. Nah, apa istilahnya sakau. Nah, kalau udah sakau, udah kawat, udah cari uang di dompet orang tua. Todong saudaranya, macam cara pokoknya harus ada uang, harus dapat beli
untuk pakai itu karena udah kecanduan. Makanya jaga sekali itu, jangan sampai kena. Nah, jadi mungkin itu sementara jawaban dari saya, dan mungkin lanjutnya ada jawaban dari Pak Usman Lamreng dan juga dari Pak Kecil. Ini ya kita minta berbicara juga sedikit mengenai di kampung ini bagaimana nanti ya Pak moderator diberi kesempatan semua yang di depan ini juga dari Karang Taruna. Hanya saja memang keterbatasan waktu kita ya cara-cara seperti ini ya. Nggak cukup, makanya kalau kita buat sore nggak cukup waktu. Emang harus panjang dibahas ini sampai tuntas. Jadi jangan hanya seremonial aja. Nanti katanya hanya menghabiskan anggaran APBK aja. Jadi anggaran menguap aja, makan-makan, minum-minum, bagi-bagi uang transport. Tetapi nggak ada efeknya, implementasinya di tengah masyarakat. Yang kita butuhkan implementasi di tengah masyarakat. Bagaimana setelah sosialisasi ini, Pak Kecil juga dapat pencerahan untuk menangani narkoba di kampung seperti ditanyakan tadi. Memang alhamdulillah kampung, semua kampung bersinar memang. Tetapi saya yakin banyak yang terlibat narkoba. Yang terungkap mungkin, yang ketangkap ya terungkap kasusnya. Yang enggak tertangkap ini yang sangat berbahaya. Banyak sekali masih terselubung sekali cara-cara peredaran gelap narkotika ini. Sangat ahli dan sangat mahir bandar-bandar narkoba ini mengajarkan kurir-kurirnya sehingga tidak sempat ketangkap. Saya sudah konsultasi juga dengan BNN, dengan Dir Narkoba, di Polda, di Polresta. Sulit sekali untuk mendeteksi mereka. Mainnya dengan online gitu. Tadi katanya melalui TikTok, nanti barangnya ditaruh, ditandain di satu kampung, di tiang listrik atau apa tanda-tanda dekat tong sampah, macam cara mereka cara mengedarkan narkoba ini yang sulit ditangkap. Nah, jadi makanya perlu kehati-hatian dari kita semua. Dan sebaiknya supaya tidak kena pidana, tadi yang seperti saya sampaikan tadi, harus melapor. Siapa aja yang tahu cara kita memberantas virus ini ya harus kita berani melapor. Kalau nggak ada cara, kalau kita biarkan yang sudah terkena ini akan cari mangsa-mangsanya yang lain. Ini yang sangat berbahaya. Kalau dilapor nggak ditangkap. Nah tadi ada pertanyaan. Kalau dilapor itu nggak akan. Dan kalau yang ditangkap, ini tadi ada juga pertanyaan. Kalau yang sudah ditangkap ini kalau memang hak murni pemakai, bukan kurir dan bukan pengedar, ini bisa direhab. Nah, jadi memang kadang-kadang kita sesali di lapangan nih oknum ya. Pokoknya selalu udah tangkap, tebus malam ini terus 100 juta, 200 juta. Sayang anak orang, ini mana mencari uang 100 juta, jual emas, apa yang ada, gadekan sertifikat, tanah, rumah, segala macam, sampai miskin. Nah, jadi ini saya nggak mengajarkan, nanti kalau saya sampaikan nggak apa-apa, akhirnya nggak apa-apa pakai aja kita. Nanti tangkap, ya kita nggak berani nggak berani tangkap, nggak berani minta sogok. Nah, jadi makanya masyarakat ya harus paham hukum. Inilah perlu kita sampaikan sosialisasi seperti ini. Bagi yang sudah terkena ini kalau dia bukan pengedar masih bisa diobati. Tapi kalau udah pengedar dan apalagi kurir itu nggak ada obat. Sudah ada hukum negara yang bermain, nggak ada kita atur dalam kanun ini nggak ada hak kita. Yang kita atur yang bagi pemakai masih bisa kita obati semua yang sudah terkena. Yang belum terkena jangan sampai terkena. Kalau udah terkena nggak ada obat. Jangan nanti mentang-mentang pemerintah udah buat fasilitas untuk rehab, udah suka-suka hati pakai kita nanti direhab. Nah, itu hancur. Karena sama juga seperti Pak Usman tadi bilang, kalau udah direhab, mobil udah ketabrak, nggak pas lagi dia. Udah direhab, nggak tentu sehat. Takutnya yang sudah terkena ini selesai direhab, dia ketemu kembali kawan-kawannya terlibat lagi dia. Nah, kalau udah ketemu lagi kawan pemakai dulu, udah ketawa lagi, nggak ingat kok kayak mana enaknya kita pakai katanya. Udah pakai lagi dia. Susah. Jadi kecuali waktu direhab itu jauhkan terus dia dari lingkungannya, dari temannya.
kita kasih ke pesantren, kurung di situ jangan keluar lagi, nah, mungkin bisa berubah. Makanya susah untuk merehab itu susah, enggak sembuh sempurna lagi. Ada yang nanti ngomong-ngomong sendiri, ketawa-ketawa sendiri sampai kena saraf kalau yang udah kena itu. Jadi makanya jangan sampai kena. Percaya saya bilang jangan sampai kena, meskipun kalau udah kena enggak ada obat. Walaupun direhab, mobil udah ketabrak, pas lagi dia tetap mereng-mereng juga, enggak sempurna kayak barang dari pabrik. Makanya kalian ini orisinil, jangan merusak diri. Enggak sehat lagi nanti, rusak pikiran, rusak karena kimianya sangat berbahaya tuh, merusak saraf kita. Enggak ada obat tuh. Ya. Jangan sampai kena dan jangan bergaul dengan orang yang udah kena. Kalau ada kawan kena juga jangan saya untuk melapor aja. Karena itu virus akan merusak teman-teman yang lainnya. Ya baik, mungkin itu jawaban dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ramza. Mungkin saya ke Pak Usman ini Pak. Tadi tentang pertanyaan dulu masalah penganggaran. Kalau untuk di Gampung apakah bisa dibuat anggaran sendiri dari dana desa? Memang agak sulit ya begitu ya Pak ya. Tapi mungkin ada tips-tips lain mungkin agar lembaga-lembaga atau komunitas di desa ini di Gampung ini bisa memberantas narkoba gitu. Oke baik ya, singkat aja, nanti kan ada Pak Kecil lagi. Ini mau menjelang maghrib ya. Pertama ada pertanyaan tadi terkait dengan sanksi hukum pengedar, kemudian pemakai. Apakah pemakai dan pengedar itu dihukum? Itu pertanyaannya. Memang antara pengedar dan pemakai itu kan terpisah dia. Biarpun kemudian ada juga pengedar dan pemakai. Yang namanya pengedar tetap dia akan mendapatkan sanksi hukum dia. Karena itu melanggar hukum ya, mengedarkan narkoba, menjual belikan narkoba itu tetap akan dihukum. Tapi kemudian bagi pemakai itu direhabilitasi. Kalau misalnya Anda lihat ya, karena pemakai narkoba ini kalau artis-artis itu kan cukup banyak ya. Dia memakai narkoba. Ya memakai narkoba itu ya bisa saja untuk ketahanan bergadang dia ya. Karena ketika kita pakai itu ya kita nggak tidur bisa sampai 2-3 hari. Ya. Artinya itu kan merusak sistem tatanan yang ada di kepala kita. Jadi mesin tubuh kita ini sebenarnya setiap hari harus ada istirahat barang 6 atau 7 jam. Sekurang-kurangnya 4 jam ya. Tapi kemudian banyak pemakai itu. Kemudian dia tersugesti, kemudian menjadi ketergantungan dan seterusnya, dan kemudian itu bisa merusak dia, merusak tubuhnya, merusak pikirannya dan merusak isi kepalanya. Bagi pengedar itu, kalau misalnya pemakai dan pengedar, dia direhabilitasi, kemudian juga akan mendapatkan sanksi putusan hukum. Ya, putusan hukum itu ya melalui hakim dan sebagainya. Jadi yang namanya kebijakan hukum itu, ketika dia melanggar, salah satunya mengedarkan, menjual belikan, sindikatnya dan sebagainya itu akan diproses hukum. Kemudian ketika dia memakai ya dia akan direhabilitasi. Terkait dengan anggaran ya, sebenarnya mekanisme anggaran itu ada di perwal sebenarnya. Nah, kita tidak tahu apakah ini sudah ada perwal. Yang mana kemudian dialokasikan kemana dan bagaimana mekanismenya, apakah ke Gampung diberikan dan sebagainya, bagaimana usulannya, itu ada di perwal. Kanun ini kan menjelaskan secara hukum dia, menjelaskan secara prosedural ya, yang kemudian implementasinya teknisnya itu ada di perwal. Jadi pelaksanaannya di perwal, bagaimana mekanisme penganggaran, alokasinya dari mana, peruntukannya bagaimana, rehabilitasi bagaimana, pencegahannya bagaimana, anggarannya berapa, itu ada di perwalnya. Jadi maka penting kemudian dari DPRK untuk mendorong agar perwal ini cepat untuk diproses, ya, ditetapkan oleh Pemku sendiri.
Apalagi dengan persoalan narkoba ini terus terjadi, dan ini perlu ada terobosan-terobosan ya dari Pemku sendiri. Tadi ketika kita bilang bahwa sindikat ini sulit diberantas, emang ya, karena dia tersistematis dia. Ketika kita sudah masuk ke sindikat itu kita nggak bisa keluar lagi. Ya, begitu kita keluar ya tentu kita akan mati, dibunuh oleh mereka sendiri. Jadi sindikat ini sangat rapi dan mereka itu sangat sosial. Ada maulid ya diberikan santunan maulid. Kalau ada bangun masjid mereka akan support masjid. Ya, dan itu banyak terjadi. Sehingga mereka ya kemudian disegani, mereka sindikat ini ya dihormati dan sebagainya. Malah ada sindikat yang kemudian masuk ke parlemen, masuk ke eksekutif, menjadi bupati, menjadi gubernur dan sebagainya. Jadi kalau itu terjadi itu sangat berbahaya. Jadi sementara demikian, nanti akan ada penjelasan dari Pak Kecik. Baik, terima kasih Pak Usman. Saya ke Pak Kecik nih Pak. Oke, mungkin boleh ke Pak Kecik. Ceritain Pak sedikit Pak, bagaimana Kampung Mulia? Silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Ramzah, Pak Usman, Ketua Hapud, Ketua Karang Taruna dan seluruh hadirin. Jadi mungkin di sini saya berbicara berdasarkan pengalaman. Jadi saya harap yang ada di sini mungkin tahap pencegahan pertama itu dari keluarga, Bu. Itu sangat penting. Karena saya heran juga anak-anak jam 11 atau setengah 12 masih dibiarkan di luar, Pak. Dan itu anak-anak SMP. Yang saya temukan banyak anak-anak SMP masih berkeliaran. Dan maaf Pak Ramzah, yang saya temukan mungkin di luar nalar ibu-ibu nih kasusnya. Nah, bukan mabuk tapi kelakuannya di luar sifat manusia. Ini maaf. Nah, kan udah paham, nggak mungkin saya utarakan di sini. Ini anak SMP Bu, anak SMP. Jadi yang saya dapat kasus ini masalah, ini maaf, di kuburan lagi kemarin. Nah, jadi saya harap, maksudnya gini, kita di sini ini punya peranan penting semua yang ada di sini. Jadi saya harap kita menjaga itu tingkat rumah dulu nih. Jangan berbicara tingkat Pemko, tingkat kampung apabila di rumah tidak dikawal. Ini tingkat SMP Bu ya. Jadi ibu-ibu apabila melihat anaknya ada kelainan jangan cepat percaya. Dan saya diantar anaknya ke rumah saya panggil orang tuanya, dibawa pulang, orang tuanya kembali lagi sama saya. Kata anak saya tidak ada Pak Kecik. Bukti sudah ada sama saya semua. Bukan kita tidak percaya sama anak-anak Bu, tapi tolong diawasi betul-betul. Karena anak-anak ini masa depan kita nanti Pak Ramzah. Mungkin yang tua-tua ini nggak lama lagi memang kita biarkan aja dia nih. Kalau yang tua-tua nih, contoh ada nih. Jadi kita harap generasi lah yang perlu kita jaga. Jadi khusus Bu ya, saya bilang bukan anak SMA, bukan anak kuliah. Ini tingkat anak SMP Bu. Tingkat anak SMP udah rawan Bu. Kelakuannya yang nggak pernah waktu masa kecil kita berbuat ada sama mereka Bu. Ya, mungkin itu jasa dari Usman. Jadi ini dasar pengalaman mungkin nggak mungkin saya utarakan di sini. Jadi kadang-kadang sanksi ini Pak Usman juga, sanksi malu tuh efeknya jitu juga tuh. Jadi tadi saya jumpa dengan Puskesmas, saya harap Puskesmas memberi data karena Puskesmas harus percaya sama saya karena saya kecil nih Pak. Jadi mereka harus memberi data warga saya yang ada kena HIV. HIV. Saya minta datanya Pak Usman. Saya minta data kenapa? Jangan dia sudah kena HIV tapi kelakuannya masih positif. Masih bebas. Tapi kalau memang untuk rehab, untuk berobat kita temani. Tapi kalau kelakuan dia masih luar jalur kan bakal kena lagi yang lain. Jadi saya harap koordinasi ini mohon didukung enggak Pak Ramzah, tingkat koordinasi antara kepolisian dengan kampung, Puskesmas dengan kampung itu terbuka juga. Termasuk titik-titik rawan narkoba, mungkin kami nggak tahu nih. Di mana di kampung kami ada titik-titik rawan kami kurang tahu. Mungkin itu ya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin terakhir Bang Ramzah, penutup saja Bang. Dari Ketua Pemuda atau dari Abang Karang Taruna?
Oke, baik. Terima kasih. Terakhir Bang, mungkin penutup sebelum kita akhiri semuanya, apa yang mau disampaikan kepada seluruh masyarakat? Ya, baik. Ini sudah sampailah acara kita ini karena sudah menjelang maghrib. Kami dari DDPRK Kota Banda Aceh ini tidak henti-hentinya mengajak seluruh pihak untuk mari kita bekerja sama dalam rangka melakukan pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika ini. Jadi kita harus bersama-sama bahu-membahu, harus kompak semuanya dan butuh kepedulian kita bersama. Jadi pencegahan dan pemberantasan narkoba ini nggak bisa kita harapkan hanya dari BNN, dari pihak kepolisian dan dari dari pemerintah kota, dari DPRK, tetapi ini butuh partisipasi dan kemauan dari kita semuanya. Karena mengingat bahayanya narkoba ini. Nah baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, kami selaku anggota DPRK mengucapkan terima kasih ini terutama kepada Pak Keci dan seluruh aparatur kampung, tokoh-tokoh masyarakat Kampung Mulia yang sudah berpartisipasi, dan juga kepada Pak Muni ini selaku penyedia fasilitas untuk acara pada sore yang berbahagia ini. Begitu juga terima kasih kepada Pak Usman sebagai pemateri dan tenaga ahli pembuat kanun, dan seluruh kru tim yang bekerja. Ini memang saya lihat sore ini istimewa sekali ya. Kayaknya cuma saya ini yang live, saya lihat lengkap kameranya ya, seperti acara besar kali kayaknya nih. Ya, luar biasa memang. Terima kasih Muni dan seluruh tim yang sudah memfasilitasi kegiatan pada sore yang berbahagia ini. Ini sangat penting dan juga nanti insya Allah di waktu dan kesempatan yang lainnya dan juga nanti kita sediakan lagi anggaran. Ini harus masif dari kami terutama di DPRK karena anggarannya ada sehingga mudah kita lakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Kalau dari kampung ini memang kami sadari sangat kesulitan, apalagi dana desa saat ini kan sudah berkurang. Berkurang juga enggak sebenarnya, tetapi karena sudah difokuskan ke Koperasi Desa Merah Putih KDRI. Alhamdulillah Kampung Mulia dapat, saya dengar ya. Oh Kampung lain dapat? Belum, enggak ada lahan kita ya. Berapa meter tanahnya Pak Keci? Oh cukup itu, kita dorong nanti. Sudah. Enggak apa-apa kalau dikasih, enggak apa-apa. Boleh pakai nama tanah pemerintah, mau pemerintah pusat, provinsi maupun kota. Kalau bisa di lobi ini sangat bagus. Karena mana ada, apalagi kita tengah kota ini, mana mau cari besar itu, enggak ada lagi. Nah jadi alhamdulillah sudah diajukan, nanti akan kita cek lagi di Kementerian Koperasi. Dan saya juga koordinasi dengan Pak Dandim yang mengelola KDMP ini. Mudah-mudahan cepat dibangun nanti. Gedung, bukan pembentukan Kopdesnya, kalau Kopdes sudah 90 kampung. Tetapi yang perlu gerainya. Ini sangat besar manfaatnya nanti Pak Keci, karena banyak bantuan-bantuan APBN mengalir ke situ, semua fasilitas dapat, dan nanti disupport semua sampai berjalan Koperasi Desa Merah Putih itu. Jadi kita nggak perlu taruh lagi dana desa di situ. Disiapkan semuanya sampai berjalan. Nah inilah feedbacknya, dengan dipotongnya dana desa dialihkan ke situ. Ini karena kebijakan dari pemerintah pusat diatur seperti itu. Banyak kita lihat nih, mohon maaf juga ya, jangan marah dengan kebijakan Bapak Prabowo. Banyak nanti anggaran desa yang dibuat perencanaan itu enggak nampak pembangunan kampungnya. Nah jadi mungkin sementara ini dibuat sentralisasi dulu, difokuskan ke Koperasi Desa Merah Putih, masyarakat hidup. Karena yang paling penting kalau program Bapak Prabowo ini kan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat kecil. Jadi nggak perlu banyak sekali fasilitas-fasilitas pembangunan, tetapi lebih diutamakan untuk mensejahterakan masyarakat. Masyarakat sudah sejahtera, nanti baru masuk ke fasilitas-fasilitas pembangunan fisik lain. Jadi baik, mungkin sampai di sini pertemuan kita pada sore yang berbahagia ini.
Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi sudah meluangkan waktunya untuk berhadir di acara kami ini. Kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata dan sikap kami yang kurang berkenan, mohon banyak dipermaaf. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik, terima kasih Pak Ramza, terima kasih Pak Usman, Pak Keci, dan aparatur kampung lainnya. Sehat selalu Pak Ramza dan sehat selalu untuk Bapak dan Ibu-Ibu semua yang telah hadir. Kita pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.